Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Anandriawan, NIM 20030151059, kelas PJKRD. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitasi proses belajar, dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatan sendiri. Selanjutnya yaitu perencanaan prokes merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau penyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan dan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya yaitu pertama, perencanaan sebagai bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu pertama perencanaan, kedua implementasi, ketiga evaluasi, di mana ketiga fase tersebut akan mempengaruhi hasil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, menentukan kebutuhan prokes, diagnosis masalah, menetapkan prioritas masalah. Kedua, mengembangkan komponen prokes. Pertama yaitu menentukan tujuan, kedua menentukan sasaran, ketiga menentukan isi, menentukan metode, menentukan media, menentukan evaluasi jadwal pelaksanaan. Selanjutnya yaitu pada umumnya saat dilakukan identifikasi masalah, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu, perlu disusun prioritas masalah berdasarkan tingkat kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu masalah penting pada saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pre-CD. Yang pertama itu fase 1, diagnosis sosial atau social need assessment. Kedua, fase 2, diagnosis epidemiologi. Ketiga, fase 3, diagnosis perilaku dan lingkungan. Keempat, fase 4, diagnosis promosi organisasional. Selanjutnya yaitu fase Fase 1, diagnosis sosial. Fase ini merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan atau terhadap kualitas hidup, serta variasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi.
Fase 2. Diagnosis epidemiologi merupakan identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Selanjutnya, fase 3. Diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Fase 4. Diagnosis promosi dan organisasional merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Selanjutnya itu tujuan utama promosi kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan atau sikap masyarakat. Kedua itu meningkatkan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan status kesehatan masyarakat. Syarat tujuan promosi. Pertama itu spesifik atau operasional, artinya berupa perilaku khusus untuk mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. Yang kedua, measurable, artinya dapat diukur atau terukur karena pada suatu akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah dicapai. Selanjutnya itu appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat konkret kepada masyarakat. Selanjutnya itu reasonable, artinya didasari dengan alasan yang logis, subjektivitas atau pertimbangan yang wajar atau yang tidak masuk akal, tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan tujuan promosi kesehatan. Selanjutnya, time baik atau batas waktu. Pencapaian suatu program dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang pendidik kesehatan harus dapat memberi batas waktu yang jelas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, dinyatakan dalam bentuk performance bukan effort. Baik, itulah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.